Setiap emosi yang kita rasakan bukanlah sekadar perasaan yang datang dan pergi. Ia adalah energi. Energi itu tidak hilang begitu saja, tetapi membentuk pola dan memancarkan getaran yang memengaruhi keadaan tubuh, pikiran, dan lingkungan sekitar kita. Dalam ilmu kesadaran, keadaan batin seseorang dapat dilihat dari frekuensi vibrasi yang dipancarkannya. Semakin rendah frekuensinya, semakin berat energi yang terbentuk. Sebaliknya, semakin tinggi frekuensinya, semakin ringan dan terang hidup terasa. Frekuensi ini bukan ditentukan oleh satu kejadian atau satu emosi sesaat, melainkan oleh akumulasi dari seluruh sikap, reaksi, dan respon kita terhadap kehidupan. Cara kita menjalani hari, bagaimana kita menanggapi kesulitan, serta seberapa lama kita larut dalam perasaan tertentu, semuanya akan membentuk pola frekuensi kesadaran. Tubuh kita merekam setiap pengalaman emosional dan secara tidak sadar menyimpannya sebagai kode energi. Semakin sering suatu emosi muncul dan bertahan, semakin kuat frekuensi itu melekat dalam sistem kesadaran kita. Model skala kesadaran ini pernah disusun oleh Dr. David R. Hawkins dalam karyanya Power versus Force. Dalam penelitiannya, ia mengurutkan emosi manusia berdasarkan frekuensi getaran energinya, dari yang terendah seperti rasa malu dan bersalah, hingga yang tertinggi seperti cinta, damai, dan pencerahan. Menurut skala tersebut, rasa malu bergetar pada frekuensi 20 Hz, bersalah pada frekuensi 30 Hz, dan ketakutan pada frekuensi 100 Hz. Kemarahan berada di sekitar frekuensi 150 Hz, sementara cinta mencapai frekuensi 500 Hz, dan kedamaian berada di atas frekuensi 600 Hz. Nilai-nilai ini bukan angka pasti secara ilmiah, melainkan pendekatan simbolik untuk membantu kita memahami spektrum emosi yang luas dalam kehidupan manusia. Emosi negatif seperti amarah, luka batin, ketakutan, atau rasa bersalah, secara perlahan menguras energi vital. Mereka membuat tubuh terasa berat, pikiran mudah lelah, dan jiwa kehilangan arah. Saat kita terbiasa tinggal dalam emosi semacam ini, frekuensi kita cenderung menetap di level rendah. Itulah mengapa banyak orang merasa tidak bersemangat, mudah tersinggung, atau cepat merasa putus asa, karena tubuh dan pikirannya memancarkan energi yang lemah. Namun, semua ini dapat diubah. Kesadaran adalah kunci utama untuk memperbaiki vibrasi diri. Menyadari emosi yang sedang muncul adalah langkah pertama yang paling penting. Tidak perlu menolaknya atau berpura-pura kuat. Kita hanya perlu mengamati, memahami, lalu melepaskannya secara sadar. Berbagai cara dapat dilakukan untuk mengubah frekuensi, mulai dari meditasi, olahraga ringan, memperdalam nafas, hingga menyatu dengan alam. Semakin jujur kita dalam menerima diri, semakin mudah energi berat itu terangkat. Ungkapan yang sering kita dengar tentang tidak sefrekuensi sebenarnya berakar dari kenyataan ini. Ketika dua orang memiliki vibrasi batin yang sangat berbeda, mereka cenderung tidak selaras, sulit bekerja sama, atau bahkan saling menjatuhkan. Namun bila dua orang bertemu dalam frekuensi yang serupa, misalnya ketika keduanya berada dalam suasana hati yang tenang dan terbuka, maka hubungan yang terbangun menjadi lebih harmonis, tanpa banyak penjelasan. Meningkatkan frekuensi bukan berarti harus selalu berada di puncak emosi positif. Tidak realistis jika kita berharap bisa merasa bahagia setiap waktu. Justru yang lebih penting adalah kemampuan untuk keluar dari emosi negatif dengan kesadaran dan pilihan yang tepat. Proses ini adalah perjalanan, bukan tujuan instan. Tidak semua orang langsung bisa mencapai cinta atau damai. Tetapi setiap langkah kecil menuju netralitas sudah merupakan kemajuan besar. Netral, dalam konteks ini, adalah ketika kita bisa menghadapi kehidupan tanpa terjebak oleh dramanya. Netral berarti menerima kenyataan apa adanya,
tanpa berlebihan dalam suka maupun duka. Seringkali kita tidak sadar bahwa luka-luka batin yang belum selesai membentuk pola emosi yang terus berulang. Pola ini bahkan bisa berasal dari kehidupan sebelumnya. Kita mungkin terus bertemu orang-orang atau mengalami kejadian yang sama, karena alam bawah sadar kita masih menyimpan trauma yang belum dilepaskan. Maka kehadiran orang lain, entah dalam bentuk teman, pasangan, keluarga, bahkan lawan, seringkali menjadi cermin bagi luka yang belum selesai. Bukannya tanpa alasan, mereka hadir sebagai bagian dari proses penyembuhan batin kita. Daripada menolak atau menyalahkan, kita bisa belajar untuk menerima bahwa setiap kejadian membawa pesan. Semesta tidak bekerja secara acak. Jika kita mau mendengarkan dengan hati yang terbuka, maka setiap rasa sakit pun bisa menjadi pintu menuju kesadaran yang lebih luas. Melepaskan trauma bukan berarti melupakannya, melainkan berdamai dengannya. Saat kita bisa menerima bahwa hidup memang berisi suka dan duka, maka perlahan energi dalam diri akan berubah menjadi lebih stabil dan tenang. Luangkan waktu untuk merawat emosi. Hargai tubuh dan batin yang selama ini telah menjadi rumah bagi segala pengalaman. Memberikan ruang untuk diri sendiri adalah bentuk cinta yang paling dasar. Saat kita mulai menerima, bukan menghakimi, maka energi pun mulai bergerak naik. Sedikit demi sedikit, vibrasi kita akan meninggi, seiring dengan bertumbuhnya kejujuran, ketenangan, dan keteguhan batin. Kita tidak bisa selalu mengontrol apa yang terjadi di luar, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana meresponnya. Dan dari cara kita merespon, semesta akan menyesuaikan frekuensinya. Inilah kebijaksanaan tersembunyi di balik setiap momen yang kita jalani, bahwa perubahan di dalam akan selalu mendahului perubahan di luar.